Halo, saya ingin mulai dengan pertanyaan yang mungkin mengganggu Anda. Berapa banyak orang yang sudah 10 tahun bekerja keras, tapi nol progres dalam hal finansial? Mereka bilang, saya tunggu gaji naik dulu, atau saya lunasi hutang dulu baru investasi, atau tunggu aku punya dana darurat yang cukup. Menunggu, terus menunggu, sampai 20 tahun berlalu dan mereka masih di tempat yang sama. Tapi Anda tahu, siapa yang tidak menunggu? Warren Buffett. Dia mulai berinvestasi di usia 7 tahun, bukan dari uang miliknya sendiri, tapi dari sesuatu yang jauh lebih penting. Dalam 15 menit ke depan, saya akan tunjukkan kepada Anda 5 investasi yang bahkan orang paling miskal pun bisa lakukan mulai hari ini, tanpa tunggu gaji naik, tanpa tunggu semuanya sempurna. Mari kita mulai. Section 1. Perhatian. Kalau saya tanya, apa aset paling berharga yang Anda punya? Kebanyakan akan jawab, uang, properti, atau mobil. Salah. Aset paling berharga yang Anda punya adalah perhatian Anda. Dengar, Anda lihat di luar sana, setiap orang sedang berebut perhatian Anda. Influencer, media sosial, iklan, bahkan orang di dekat Anda. Mereka semua tahu satu hal, perhatian punya nilai. Bagaimana saya tahu? Karena industri iklan digital bernilai lebih dari 600 miliar dolar per tahun hanya untuk membeli perhatian Anda. Sekarang, pertanyaan yang lebih dalam. Kemana Anda mengarahkan perhatian Anda setiap hari? Jika Anda habiskan 3 jam sehari di TikTok, itu berarti Anda memberikan 1095 jam per tahun kepada platform yang tidak membayar Anda. Tapi platform itu dapat uang dari Anda. Warren Buffett di usia 7 tahun tidak berinvestasi di saham. Dia berinvestasi dalam belajar mengarahkan perhatiannya sendiri. Dia memilih untuk fokus pada bisnis, pada angka-angka, pada cara uang bekerja, sementara teman-temannya bermain. Itu bukan keberuntungan, itu adalah investasi perhatian. Dan ini yang paling penting, investasi ini tidak membutuhkan 1 rupiah pun. Anda hanya perlu mengalihkan perhatian dari hal yang tidak produktif ke hal yang produktif. Latihan sederhana. Mulai hari ini, catat kemana perhatian Anda pergi setiap jam selama 3 hari. Lihat polanya. Apakah itu membawa Anda ke arah impian Anda atau menjauhi? Sekarang, kita ke hal yang lebih dalam. Jika Anda mengarahkan perhatian dengan baik, pertanyaan selanjutnya adalah, ke arah mana? Inilah mengapa prinsip kedua adalah keputusan. Saya akan bilang ini terang-terangan. Investasi tidak dimulai dengan uang, investasi dimulai dengan keputusan. Anda tahu perbedaan antara orang kaya dan orang yang tetap miskin? Bukan IQ-nya, bukan keberuntungannya. Ini keputusan mereka. Kaya memutuskan, saya ingin menjadi kaya, dan mereka mengatakan tidak pada puluhan hal yang tidak sejalan dengan keputusan itu. Miskin memutuskan, saya ingin santai, tapi mereka masih berteriak-teriak ketika ada pengeluaran tak terduga karena tidak ada perencanaan. Warren Buffett pernah berkata, perbedaan antara orang sukses dan orang yang sangat sukses adalah orang yang sangat sukses mengatakan tidak pada hampir segalanya. Simple, tapi powerful. Sekarang dengarkan ini dengan hati-hati. Berapa banyak keputusan yang Anda ambil setiap hari tanpa Anda sadari, itu keputusan. Anda membuka Instagram tanpa pikir, itu keputusan. Anda membeli kopi 5.000 setiap pagi tanpa hitung, itu keputusan. Anda mengatakan iya pada ajakan teman padahal Anda capek, itu keputusan. Dan yang terberat, Anda memutuskan tetap di pekerjaan yang Anda benci karena takut. Itu juga keputusan. Pertanyaannya adalah, siapa yang benar-benar membuat keputusan itu? Apakah Anda, atau ketakutanmu, atau kebiasaan, atau apa yang orang lain inginkan dari Anda? Sini, saya kasih latihan nyata. Ambil selembar kertas. Tulis 5 keputusan besar yang Anda buat bulan ini. Sekarang, tanya diri sendiri, keputusan ini membawa saya lebih dekat ke impian saya atau menjauh? Jujur aja, jangan bikin alasan. Jika 4 dari 5 keputusan itu menjauh dari impian Anda tahu masalahnya? Bukan uang, masalahnya adalah keputusan Anda. Uang hanya mengikuti orang yang tahu apa yang dia inginkan dan benar-benar melindungi fokusnya. Ini bukan soal disiplin, ini soal kejelasan.
Section 3. Kecerdasan emosional. Tone, vulnerable, insight, practice. Saya akan ceritakan kisah nyata. Ada seorang pria. Saya panggil Ahmad. Dia bekerja di startup teknologi. Pintar, kerja keras. Tapi setiap hari hidupnya penuh ketegangan. Setiap kali masuk rapat dengan bos, dia merasa gugup. Bos bertanya sedikit keras, Ahmad langsung marah, membela diri dengan nada kasar, kadang sampai berlebihan. Setelah rapat, dia menyesal, merasa bersalah, meragukan dirinya. Minggu depan, semuanya berulang lagi. Apa masalahnya? Bukan bosnya, bukan jobnya. Masalahnya adalah kendali emosinya. Dan ini yang harus Anda pahami. Hampir semua keputusan buruk yang menghalangi Anda menjadi kaya berasal dari emosi yang tidak terkontrol. Anda lihat Starbucks, orang rela antri 10 menit untuk beli kopi 60.000. Itu bukan keputusan rasional, itu emosi, kebutuhan akan comfort, status, atau ritual. Anda pernah belanja online di malam hari ketika sedih atau bosan? Itu bukan keputusan, itu pelarian emosi. Sekarang, pertanyaan penting. Apa akar dari emosi yang tidak terkontrol? Saya akan tunjukkan rahasia yang hampir tidak ada yang bilang. Akar dari semua emosi negatif adalah ilusi kontrol. Ketika Anda mencoba kontrol hasil, tapi hasilnya tidak sesuai, muncul rasa marah, frustasi, panik. Ketika Anda mencoba kontrol perilaku orang lain, tapi mereka malah berbuat sebaliknya, muncul rasa kecewa dan tertekan. Tapi dengarkan ini, Anda tidak bisa kontrol hasil. Anda hanya bisa kontrol usaha. Anda tidak bisa kontrol orang lain. Anda hanya bisa kontrol diri sendiri. Begitu Anda terima kenyataan itu, emosi Anda akan tenang. Latihan hari ini. Saat Anda merasa kesal atau impuls muncul untuk beli sesuatu, belanja, atau membuat keputusan buruk, berhenti sejenak. Tanya diri Anda, emosi apa yang sedang aku rasakan sekarang? Sedih? Takut, insecure, butuh validasi? Jangan lawan emosinya, pahami akarnya. Begitu Anda memahami akarnya, Anda punya power. Dan begitu Anda punya power atas emosi, Anda punya power atas keputusan finansial Anda. Saya ingin tanya sesuatu yang mungkin agak sakit didengar. Berapa banyak hal yang Anda lakukan dalam hidup hanya untuk membuat orang terkesan? Jangan jawab cepat. Renungkan dengan serius. Anda posting foto di Instagram untuk dapat like, itu untuk kesan. Anda beli barang mahal yang sebenarnya tidak Anda butuh, itu untuk kesan. Anda bercerita tentang kesuksesan kecil Anda ke banyak orang, itu juga untuk kesan. Sekarang mari saya tunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Warren Buffett masih tinggal di rumah yang sama selama lebih dari 60 tahun. Rumah itu dia beli pada tahun 1958. Hari ini, dia punya aset lebih dari 600 miliar dolar, tapi masih tinggal di rumah yang sama. Mengapa? Bukan karena tidak mampu. Dia memilih untuk tidak membuktikan apapun. Disinilah masuk prinsip keempat, keheningan strategis. Ini adalah saat Anda berhenti mencari tepuk tangan dan mulai membangun dalam diam. Dengarkan baik-baik, pembangunan sejati tidak pernah terjadi di bawah sorotan. Tidak pernah terjadi di Instagram feed. Tidak pernah terjadi di grup WhatsApp Anda. Pembangunan terjadi di kamar Anda sendiri, larut malam, ketika tidak ada yang melihat. Tapi ada masalah. Kebanyakan orang masih terjebak dalam kebutuhan membuktikan diri. Bahkan setelah mereka sukses sedikit, mereka langsung ingin cerita ke orang lain. Padahal, orang yang benar-benar akan jadi kaya, mereka justru diam. Mereka belajar skill tanpa cerita. Mereka bangun bisnis tanpa teaser. Mereka hasilkan uang tanpa postingan. Dan ketika Anda akhirnya melihat mereka, mereka sudah jauh di depan. Sekarang pertanyaan untuk Anda. Kalau Anda tahu apa yang Anda inginkan, kembali ke prinsip keputusan, apa dalam diri Anda yang bisa membawa Anda ke sana? Tulis sekarang. Kekuatan saya, apa yang saya bagus? Fokus, konsisten, teliti, mendengarkan dengan baik. Kelemahan saya, apa yang perlu dikembangkan? Tidak boleh dengan malu, tapi dengan strategi. Misalnya jika impian Anda adalah memimpin tim, tapi Anda pemalu, itulah tuas Anda. Mulai dari sekarang, paksa diri berbicara di meeting, latihan presentasi sendiri, rekam suara Anda, dengarkan, perbaiki.
Tidak perlu cerita ke orang bahwa Anda sedang bekerja di sini, hanya lakukan dalam diam. 6 bulan kemudian, orang akan tanya, "Wah, kok jadi percaya diri banget?" Anda cuma senyum. Keheningan strategis adalah investasi terbesar dalam diri Anda yang tidak akan pernah terukur di Instagram. Kita masuk ke prinsip terakhir dan ini adalah kunci emas. Setiap tokoh besar dalam dunia kekayaan punya satu kesamaan. Mereka semua bermula dengan melayani. Warren Buffett menjual kaleng minuman di sekolah. Dia mengantar koran. Dia tidak langsung membeli saham. Dia menciptakan nilai untuk orang lain terlebih dahulu. Elon Musk tidak langsung membuat SpaceX. Dia menjual game online terlebih dahulu. Mark Zuckerberg tidak langsung kaya dari Facebook. Dia menciptakan sesuatu yang dibutuhkan orang lebih dulu. Kekayaan adalah akibat, bukan tujuan. Kekayaan datang ketika Anda menciptakan nilai yang lebih besar dari uang yang Anda terima. Sekarang hambatan terbesar di sini adalah rasa takut gagal. Sejak kecil kita diajarkan bahwa gagal itu memalukan. Gagal berarti bodoh. Gagal adalah kemunduran. Padahal itu kebohongan terbesar yang pernah diajarkan pada Anda. Sekarang saya tanya, siapa yang lebih tahu? Orang yang mencoba dan gagal, atau orang yang tidak pernah mencoba? Jelas orang yang gagal lebih tahu. Dia sudah tahu apa yang tidak berhasil. Dia sudah punya data. Dia sudah bergerak. Orang yang takut, dia masih di tempat yang sama tapi merasa aman, padahal sebenarnya paling tidak aman. Fakta, tidak ada pembangunan tanpa kegagalan. Tidak ada pertumbuhan tanpa tersandung. Tidak ada kekayaan tanpa mencoba. Jadi mulai hari ini, layani orang dengan apa yang Anda punya. Tidak perlu besar, tidak perlu perfect. Punya skill menulis, tulis artikel. Punya skill desain, buat desain untuk orang. Punya skill organizing, bantu teman mengatur acara. Mulai dari sini, dari langkah kecil. Layani, gagal, belajar, lalu layani lagi. Dan lihat bagaimana uang mulai datang sebagai konsekuensi alami, bukan sebagai obsesi. Jadi, ringkasnya, 5 investasi sebelum uang. Pertama, perhatian, arahkan ke hal produktif. Kedua, keputusan, pilih dengan jelas. Ketiga, kecerdasan emosional, pahami diri sendiri. Keempat, keheningan strategis, bangun dalam diam. Kelima, layani dan gagal, ciptakan nilai. Sebelum Anda membeli saham pertama, investasilah pada diri Anda dengan 5 hal ini. Dan jika Anda siap untuk mulai, komentar di bawah, saya siap. Jangan lupa subscribe untuk video-video mendalam selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.